Ya lu sukses karena mukanya cantik, dapat promosi. Ya lu sukses karena lu orang kaya gitu. Ya lu orang kaya, lu anak kong lu, ya gitu-gitu. Apalagi lu nggak cuma anak lo, anak cucu. We always try to find an excuse to blame something for your own insecurity and failure gitu loh. Miskin ini tapi harus pinter. Itu yang akan membuat hidup berubah. There's something big behind kesusahan itu. Buat kalian kalau belum bisa nyumbang Rp1.000, nggak apa-apa, tapi diem aja, aku nggak butuh sumbangan berupa bacot. Banyak banget yang bilang, aku terlahir miskin, aku orang kampung, mana mungkin aku sukses, apalagi mau menaklukkan dunia. Tapi di saat ada seseorang yang lahir dengan silver spoon, kembali nyinyirannya keluar. Memang lo terlahir kaya, orang tua lo kaya, apalagi kakek nenek lo juga kaya. Kalau lo sukses, it's just by luck. Hari ini kita pengen nanya, bener nggak sih itu dari dua orang yang memang mengalami? Jadi nggak peres-peres. Dan hari ini adalah tamu aku. Selalu ya tamu aku tuh adalah orang-orang yang memang udah deket sama aku. I have Mas Iwan Setiawan and Grace Tahir. Tadinya tegang, tapi sebelum mulai, Luar biasa. sebelum mulai sebenarnya kita udah punya Sabtu episode ya, saking di pintu aja Grace sama Mas Iwan belum kenal, tiba-tiba kita udah meeting di pintu gitu ya. Mas Iwan, ya kan? I'm a big fan of you. Thank you. Jadi setelah membaca buku yang Mas Iwan, aku mencari tahu gimana berkenalan dengan sosok ini, dan zaman BlackBerry akhirnya kita kenalan. Tapi mungkin masih banyak dari audiens yang nggak tahu Mas Iwan ini pernah mengalami apa aja dalam hidupnya. Mas Iwan cerita dikit dulu ya. Banyak banget ya. Udah umur 40 tahun, jadi udah hampir 50 ya. Hampir jadi 50. Kisahnya udah panjang banget, tapi saya sangat bersyukur dengan hidup saya, Mbak Wanda, bahwa Tuhan kasih hidup itu luar biasa buat saya. Bahkan kasih lebih dari apa yang saya minta gitu ya. Dulu saya dari Batu Malang, lahir dengan keluarga yang menurut saya sangat terbatas ya. Bapak saya supir angkot, ibu saya juga nggak lulus SD. Saya juga nggak berani bercita-cita, nggak pernah bercita-cita pengen jadi apa, saya takut. Ya Allah, tuh pertanyaan selanjutnya udah dijawab. Ketakutan saya itu cuma satu, Mbak. Saya nggak mau jadi kayak bapak saya. That's the only thing yang ada di benak saya. Kenapa saya nggak pengen jadi kayak bapak saya? Karena saya tahu bapak saya kerjanya luar biasa susah. Dan saya tuh orangnya kecil, pendek. Kalau jadi supir, jadi kenaik angkot, itu kayaknya bakal tersiksa banget. Nggak kelihatan. Jadi udah pokoknya jangan jadi supir angkot. Gimana caranya? Jangan sampai jadi supir angkot. Kemudian ibu saya ini yang ngedorong semua anaknya harus kuliah. Jadi ini perempuan yang nggak lulus SD, suaminya nggak lulus SMP, tiba-tiba pengen anak-anak saya harus kuliah. Saya bilang, ini perempuan nggak tahu diri. Tapi ibu saya kejar loh itu. Kejar sampai semua anak-anaknya kuliah. Sampai kakak saya tuh bisa S2, adik saya sekarang sedang S3. Jadi ibu saya tuh praising intelektual. Miskin ini tapi harus pinter. Itu yang akan membuat hidup berubah. Dan itu yang dikejar sama ibu bapak saya. Akhirnya saya dapat kuliah di IPB, nggak ada duit, bapak saya jual angkotnya tuh. Angkot satu-satunya dijual sama dia. Pas dijual, jadi bapak tuh merasa jadi supir truk sekarang. Dulu ya, jadi supir truk. Truk orang. Akhirnya saya ke Bogor itu dengan beban berat banget. Iya pasti. Ada angkot di sini. Pasti. ada angkot, berarti bukan ransel, angkot ya. Angkot. Dan kuliah cita-cita udah pengen cepet-cepet balikin angkot bapak saya. Makanya kuliah bener cepet 3,5 tahun lulus, jadi lulusan terbaik di IPB. Pengen kerja di Sudirman. That's it. Padahal Mas Iwan waktu itu kurang gizi karena sering nggak makan kan. Aku baca di buku. Dan waktu kecil boleh nggak ceritain sesulit apa Mas Iwan waktu kecil yang di kaki gunung dan lain-lain. Kesulitan tuh nggak kita lihat. Kita nggak ngelihat kesulitan tuh penderitaan dulu ya. Jadi kita jalanin ya hidup kayak gini. Cuman kalau kita mau comparing, kita mungkin menderita, tapi kita nggak merasakan itu karena ya kita jalanin aja. Saya ngeliat ibu saya lewat perjuangannya, dia nggak merasa itu susah hidup ya.
Dia ngerjain itu dengan tulus hati. Ya udah harus dikerjain, di 5 orang harus hidup, harus sekolah. Kita lakuin bersama-sama. Jadi keberhasilan kita mungkin itu bukan keberhasilan saya, bukan keberhasilan adik saya, tapi keberhasilan dari satu keluarga. Ini solid semua. Bapak saya kerja gila-gilaan, ibu saya itu financial planner yang luar biasa. Bapak saya punya duit, dia tuh yang nabung tuh, diselip-selipin di mana, ini buat bayar SPP, ini buat bayar apa, ini buat bayar apa. Makan anak-anaknya diatur dengan baik tuh. Kita nggak punya duit, tapi ibu saya itu make sure makanannya bergizi, Mbak Wanda. Jadi kalau anak kecil tuh ya, make sure ibu saya harus bubur kacang hijau, beras merah, biar nggak bodoh-bodoh banget, kata ibu saya. Ini orang luar biasa. Abis itu SPP, sampai saya SD sampai kuliah nggak pernah telat ibu saya. Hebat nggak? Itu yang membuat saya, ini perempuan luar biasa. Padahal supir angkot untuk 5 anak. 5 orang anak. Makanya saya bilang dia the best financial planner ever. Dia ngurus semuanya. Dia yang kontrol bapak saya biar nggak spending too much buat anak-anaknya. Jadi susah tapi ternyata ya, kalau balik lagi, saya bilang, damn, ternyata susah ini yang membuat saya indah. Makanya saya bilang ke anak-anak muda, jangan takut hidup susah. Jangan takut hidup menderita. There's something big behind kesusahan itu. Kalau kita mau break itu ya. Makanya sekarang saya nggak mencari bahagia. Buat apa mencari bahagia? Saya ingin merangkul penderitaan. Saya ingin merangkul rasa susah, rasa sedih itu seperti apa. Apa itu definisi merangkul penderitaan, Mas Iwan? Sampai mau mati mungkin ya, penderitaan itu akan selalu ada kok. Jadi setiap orang kalau ditanya sekarang ya, mau ngejar kebahagiaan. Saya bilang, kebahagiaan semakin dikejar, akan semakin lari kok. Mending jalan, kerja keras, tiba-tiba, nabrak kebahagiaan. Stumbling on happiness. Yang itu kita lakukan waktu kecil, ibu saya, bapak saya, mungkin kita nggak tahu arahnya kemana. Kita kerja keras saja. Nangis, berantem. Udah. Akhirnya itu dipertemukan nanti kerja keras kita tuh. Nggak tahu hasilnya kapan ya. Makanya saya bilang jangan takut menderita. Justru kita akan bersyukur dari penderitaan itu ya. Muncul titik-titik kebahagiaan. Kalau bapak saya nggak supir angkot, saya nggak akan sebahagia ini. Kalau ibu saya nggak multiple nih, satu gendong, satu nuntun, satu anaknya ngapain, saya nggak akan sebahagia ini. Justru penderitaan saya yang membuat saya bahagia. Dan saya merasa dengan duit saya yang sekarang ini ya, udah cukup deh. Grace. With the silver spoon. Tapi sebenarnya kan aku baca bukunya Dato Tahir. Sampai baca 2 kali. Dan aku baca bukunya Dato Tahir itu at my lowest point di Ubud. Dato Tahir juga mulai dari zero. Tapi waktu lo lahir tuh, papa tuh sudah like jadi atau lagi waktu lo lahir papa lagi merintis? Oh masih merintis banget sih. Bahkan pas lagi kira-kira umur SMP pagi itu dia masih jatuh bangkit gitu loh. Jadi kan suka takut-takut banyak orang bilang, oh lu anak konglo. Dipikir gue tuh lahir dari anak konglo gitu. Cucu konglo, right? Because lo lahir Pak Mokhtar already big. Bigger for sure than my dad. I don't know. Gue nggak gitu all this term konglo ya dulu ya. Sekarang baru sadar gitu. Iya, gimana sih stempel anak konglo itu? Apakah lu bener anak konglo atau lu menyaksikan Dato Tahir saat merintis? Jadi gue tahu bahwa pakai gue tahu gue lu ngapa ya? Karena gue kenal malu. Iya, kita tetap gue lu. Aku Mas Iwan tetap memang aku dan Mas Iwan. Iya, tetap gue lu. Iya, maksudnya apa namanya? So gue tuh tahu pas bokap gue tuh bangkrut. Pas adik gue kecil lahir, yang brother gue lahir, itu lagi pas dia the lowest point gitu loh. Jadi gue ngerti dia bangnya struggling kita masih terus melihat sendiri gitu. Cuma bokap tuh orangnya bagusnya adalah dia tuh nggak pernah bawa beban kantornya dia ke rumah. Dia nggak pernah bilang, aduh lo habisin uang lah dia nggak pernah ngomong kayak begitu. Pokoknya I think he keep it to himself, everything about his struggles and everything else gitu. Jadi yes, gue nggak mau bohong-bohong pura-pura bilang I'm struggling kayak Mas Iwan sini, wah saya juga kayak gitu, nggak ada story kayak begitu. Buat saya nggak pernah mengalami apa Mas Iwan ngalamin ya, nggak pernah nggak ada makanan atau apa juga, atau ibu saya nggak lulus SD nggak ada kayak begitu cita saya. Saya live comfortable life intinya begitu. Cuma bukan tadi yang kita katakan dari kecil langsung
kesannya mansion kayak Iya, karena mansion. kan orang bilang kan Princess kadang-kadang gitu. Grace anak lo, sementara kalau gue baca buku Pak Tahir dan gue hitung waktu kelahiran lo, mestinya lo menyaksikan Pak Tahir lagi itu. Dan apa sih pelajarannya lo saksikan melihat orang kan banyak orang yang bangkrut nggak bangkit lagi. Tapi kalau Pak Tahir kan gue lihat buku dangdung hidupnya tuh kayak film kan. Ya, dia bilang gitu. Dia bilang banyak orang kaya dan sukses. Cuma mungkin dia benar mengalami suka ekstrimnya begitu loh. Naik jatuh, naik jatuh. Dia merasakan begitu sekali kayak ekstrim zones for his Iya. journey gitu loh. Itu di awal-awal atau sampai sekarang? Sorry kok. Nah, kita kan ini, kita udah janji kita ini mau diskusi nih. Iya, iya. I think satu pas pandemik itu about 2 years ago dia pasti juga ada masalah di perusahaannya karena pandemik ya. Jadi 98 kayak Pak. 98 juga very very bad. 98 was bad, and then about 2 years ago pasti pandemi juga ada masalah. Jadi ya namanya manusia pasti ada masalah seperti yang Mas Iwan bilang. Cuma I think yang dia punya strength adalah benar-benar komitmennya dia. Jadi dia punya driving force gitu loh, to do whatever it takes to protect his family. Itu yang gue merasa kayaknya dia punya power gitu loh, terus empowering even though he's already 7 years old, tapi dia tetap kayaknya terus kerja. Kayaknya gue merasa karena dia punya komitmen kepada keluarga besarnya ini gitu loh. Gimana sih parenting style-nya Pak Tahir itu? Galak atau lucu atau Bisa lucu, tapi bisa juga galak. Tapi kayaknya kita tuh agak segan sama dia gitu loh. Jadi orang bilang, lu tanya papa lu aja gini, kok tipenya nggak bisa tanya gue tanya waktu 10 menit tepat gitu loh. Dia atau ada dinner gitu ya, kita semua makan, nanti kalau ada dia terus semua dia diem, kayak nggak berani ngomong ngerti apa gitu. dia bikin polling. Saya akan interview Pak Tahir. Mau titip pertanyaan nggak? Aku DM, Grace, gue titip ini. Kayak gue gak yakin gue berani nanya. But at the end, dia tanyain, tapi dengan tegang dan pakai contekan. Oh, rare Grace berani nanyain gitu ya kan. But dia tuh kayak mentoring lo bisnis gitu nggak sih, Grace? Nggak? Dia semuanya everything itu dia lebih banyak kayaknya nunjukin aja sih. Nunjukin aja cara-caranya dia, dan dia lebih menitikkan masalah values ya. Ajaran terutama ya, dibandingin kayak business principles, bisnis kayak begini. Kalau bisnis dia lebih cepat ngomong cet. Tapi kalau masalah value dia bisa ceritain terutama dia dulu gimana sama orang tuanya, dia dulu gimana sama dia punya istri dan ya sama my mom and all those kind of thing. Jadi dia suka share stories, his life experiences. Yang jadi kita cuma dengerin aja. Tapi dia bukan preaching, cuma lagi sharing storiesnya itu gitu loh. Saya boleh tanya lagi ya? Iya. Ini kan figur yang menurut saya sangat menarik. Satu di antara millions Indonesia. Apa yang membedakan beliau dengan orang lain dengan semangat yang luar biasa dari up and down itu bisa naik lagi? Ini tadi gue bilang ya, mungkin I really think that his commitment kepada keluarga itu I think melebihi banyak orang. Beneran, kayaknya dia Fighting kepada for family. Iya, dia kepada ibunya dia kepada anak-anak, dia kepada 2 adik perempuannya itu benar-benar. You read the book ya, you can see dia benar-benar care itu sampai kadang-kadang orang pikir nggak usah care sampai kepada keponakan keponakan punya suami istri pun juga dijagain sama dia. Jadi benar-benar hatinya kayak begitu gitu loh. Oke. So I think that's what makes him different. I think maybe. Berarti ini mempertemukan 2 tamu yang sangat family oriented sekali ya. Dengan sebenarnya ada 2 orang dengan background yang berbeda tapi ada benang merahnya ya. Gitu. Saya ngelakuin apapun buat keluarga saya. Jadi saya mau dibanting-banting, mau ini ya. Kayak ke New York gitu ya, kerja di New York. Sebenarnya tiap hari tuh pengen balik, Mbak. Saya tuh sangat deket sama keluarga saya pengen tinggal sama ibu saya pengen lihat. Tapi saya pikir saya harus jauh untuk berjuang. Itu tiap hari nangis-nangis pengen pulang ya. Tapi saya pikir, saya harus berjuang buat keluarga. Jadi tiap tahun saya resign karena saya pengen deket sama keluarga saya. Tapi tiap tahun saya punya cita-cita lagi. Oke, tahun pertama mau bikin renovasi rumah. Oke, ya aku baca. Habis itu selesai, mau bikin retirement plan buat bapak ibu saya. Saya bangunin kos tuh. Habis itu saya punya 4 saudara, punya ponakan 7. Saya pengen bikinin mereka kamar sendiri-sendiri. Karena saya dulu nggak pernah punya kamar, ever. Sampai saya punya dendam, ponakan saya harus punya kamar sendiri-sendiri. Wow. Dan itu akhirnya tercapai tuh. Ya udah harus susah.
Kalau kayak Pak tadi for family, saya juga for Tapi kok family. perhatiin ini patternnya benar nggak sih Mas Iwan? Kok perhatiin ini kalau anak laki-laki ketika dia melihat ibunya itu berjuang keras, Betul. tiba-tiba Betul. itu anak laki bisa kayaknya ada hatu sense protect the family loh. Benar nggak Bahaya sih itu? nih. Bahaya. Kenapa? Bener banget. Ada Brandon bener nggak sih? Nggak bener banget. Tahu nggak? Satu childhood memory saya yang akhirnya saya pingin berjuang kayak gini, itu saya ngelihat ibu saya nangis. Habis berantem tuh sama bapak saya. Berantem, habis itu dia ngajak saya jalan. Ngajak jalan ke tempat sepi, saya digandeng. Saya lihat ibu saya nangis. Saya nggak tahu mau bilang apa ya Mbak. Habis itu ibu saya udah nangis aja. Saya bilang dalam hati, saya nggak mau lihat ibu saya nangis lagi. Saya pingin ibu saya happy. Dari situ saya kejar. Saya pengen bahagia ibu saya. Dan doa ibu tuh luar biasa. Mas Iwan, balik lagi kalau ngomongin cerita New York ya Mas Iwan ya. Kan New York itu kota yang racist banget kan. Dan kita tuh orang Indonesia. Apalagi Mas Iwan bilang kecil ya kan. Pasti mereka tuh udah yang dari berbagai macam negara. Aku baca di buku dengan bahasa Inggris Jawa-nya Mas Iwan. Surabaya. Lo kan masa Jawa juga ya? Akhirnya Surabaya kan? Akhir. Gimana sih Mas Iwan yang membuat Mas Iwan tuh tahan dan aku pengen Mas Iwan juga nge-share filosofinya Mas Iwan tuh kerja sampai naik jabatan. Oke. Terus kan naik jabatannya tuh kan kayak gitu. Saya ke New York tuh nekat ya. Dulu tuh nggak pernah belajar bahasa Inggris. Saya kuliah, bahasa Inggris juga terbata-bata. Separah ini. Sampai saya 1, 2, 3, first, second, third, bingung men bedainnya. Sebodoh itu. Dan saya kerja di data analytics. Oh. Bahasa Inggris saya kurang bagus. Denger susah. Ngomong apalagi. Tapi dalam hati saya bilang gini, oke, bahasa Inggris saya jelek nih. Tapi saya mau buktiin bahwa yang ngomong itu kerjaan saya. Kerjaan saya bakal spektakuler. Orang akan melihat bukan omongan saya, bukan bahasa Inggris saya, tapi kerjaan saya. Saya kerja diem. Habis itu orang lihat hasilnya, oh damn, cepet banget. Orang 4 jam, saya bisa 1 jam. Orang 7 hari, saya bisa 2 hari. Wah, ini yang kecil-dekil dari Indonesia ternyata jago juga nih. Nah, dari situ orang udah mulai appreciate. Dan dari situ saya juga belajar. Oh, saya terbatas banget ya, komunikasinya jelek. Dan saya tuh intro banget, emang nggak suka ngomong. Saya nggak suka socializing. Ngomong tuh berat dulu ya. Saya belajar pulang kantor nonton TV. Oh, belajar. Belum ada YouTube. Jarang YouTube, nonton TV. Oh, ngomong bahasa Inggris gini. Akhirnya mulai lancar tuh. Akhirnya mulai, dan teman-teman saya tuh kebanyakan pekerjanya internasional ya. Dari India, kemudian dari Rusia, dari Ukraine, dari Amerika juga banyak gitu. Dan itu orang ngelihat sebenarnya bukan kulitnya kayak gimana, tinggi, pendeknya kayak gimana. Orang akan appreciate kalau ya udah kerjaannya bagus, orang akan appreciate itu. Saya buktikan itu bahwa orang Indonesia nggak kalah loh sama orang-orang sana. Itu tuh sebenarnya juga menunjukkan ya kalau kita punya kekurangan, sebenarnya kita harus nyari apa lebihnya kita, bukan berkutat dengan my excuse terus. Kan sekarang masalahnya Victim mentality. Iya, makanya sebenarnya I want both of you di sini pengen ngomong banget nih ke anak-anak kemarin millennials aja udah cukup bikin kita menahan nafas. Sekarang Gen Z nih Mas Iwan, Gen Z ngamuk sama gue. You know right, Grace? Gen Z tuh ngamuk sama gue karena mengatakan tulisan gue itu katanya nggak relevan karena kan zaman kita tuh persaingan nggak kayak mereka, zaman kita tuh inflasi nggak kayak gini. Gen Z tuh banyak yang marah. Would you please like kasih tahu ke mereka, bantu deh Mas Iwan bahwa namanya rumus kerja keras, usaha, bagaimana mencari kelebihan kita instead of komplain sama kekurangan, itu rumus yang abadi menurut aku. Emang. Jadi mau zaman sosial media nggak sosial media, as a human being, core-nya sama. Joys and suffering-nya sama. Cuman sekarang dibungkus ada zaman sosial media, ada digital, tapi as a human being kita nggak akan berubah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya. Iya, setuju. Tapi bener loh, Wan, itu yang victim mental tuh yang gue merasa sangat disayangi banget. Mental terus victim gitu. Kayak gue tuh harus yang, contoh gini ya,
ya lu sukses karena mukanya cantik, dapat promosi, ya lu sukses karena lu anak orang kaya gini. Gue tuh kadang suka nonton ya. Kemarin gue nonton contohnya, gue nggak sebut nama, ada 2 selebriti di podcast gitu kan ya. Mereka bilang, oh saya harus kerja keras dari kecil, dari dulu mulai gini aja saya populer, selebritinya kaya gitu loh. Terus dia bilang semua harus kerja keras. Ya mungkin kecuali anakku kan anak kaya. Terus waktu aku pikir gini ya, lu kalau ngomong kayak gitu, itu actually is not right. Gitu loh. Soalnya kenapa? Pertama-tama mereka punya anak juga. Nanti anak lu kan anak orang kaya. Dia langsung meng-type, oh anak orang kaya berarti ya semua tipenya sama. But it's not true gitu loh, you know what I mean? Dan gue merasa, gue suka dijulitin kayak begitu kan. Ya lu anak orang kaya, lu anak kong lu, ya gitu-gitu. Apalagi lu gak cuma anak lo, anak cucu. Gue bilang gue berat. Dan gue kasar lo, gue gak pernah lo bawa nama my grandfather gitu. Wah gue anak siapa, gue gak pernah kayak gitu loh, Wan. Gue pernah cerita, gue share aja simple deh. Temen gue pernah satu bagus sekali. Dia tuh dulu tinggal di gang kecil, jadi sangat sederhana sekali, Mas. Terus dia tuh sama teman-temannya itu semua kan tinggal sama semua. Tapi ada rumah 2 lantai di gang itu. Setiap mereka ke sekolah masa GSD, itu teman-temannya suka ambil batu, lempar tuh ke rumah yang orang-orang kaya itu. Dia bilang, kenapa lu lemparin? Temen gue bilang gitu, bilang ini, ya itu orang kaya, lemparin aja nggak peduli. Kan mereka orang kaya kok gitu loh. Kalau perempuan teman saya ini, dia beda, dia punya mindset beda. Dia bilang ini, gue beriman, berdoa, harus kerja agar satu hari rumah gue akan rumah seperti begini. Jadi itulah perbedaannya. Akhirnya setelah beberapa tahun ini dia jadi orang yang sukses. Tapi jadi itu law of attraction, Grace. Orang yang ngelempar itu berarti dia membenci orang yang sukses. Akhirnya kesuksesan menjauhi dia. Benar, itu beda sama orang yang ngimanin ya, Mas Iwan. Berarti aku ngimanin. Akhirnya kesuksesan itu merapat ke dia. Betul. Saya punya cerita kayak gitu juga. Ini kan Mbak Wanda punya tamu yang ekstrim. Iya, masa lalunya. Sengaja. Tapi saya dulu ya, kita tuh gini, saya dulu miskin ini ya. Habis itu tapi saya gaul nggak sama orang miskin, saya bukan pilih-pilih ya. Saya gaul, saya tentu ini teman-teman saya yang emang punya background bagus ini karena saya pengen belajar dari mereka. Saya pengen ini anaknya dokter punya piano. Habis itu mobilnya ini punya ini. It hurts me. Oh, it's so sad. In a good way, Mas. It's so sad ya. Dia punya ini BMW. Sepeda BMW yang saya cita-citakan nggak pernah ada. BMX, ya aku BMW. BMX nggak pernah ada. Tapi dari situ saya punya aspirasi. Saya pengen kayak gitu. Jadi nggak mulai karena gini Mbak Wanda, ini saya bisa salah ya. Karena kalau kita terkungkung sama pergaulan yang itu aja, kita nggak akan bisa keluar dari jerat kemiskinan. Jadi orang miskin kayak saya dulu harus percaya diri bahwa human being itu sama, kita bisa bergaul sama siapa saja. Nggak apa-apa being hurt, menderita, tersiksa gitu ya. Tapi cari inspirasi dari situ. Oh anaknya dokter ini anaknya ini anaknya ini punya ini. Saya pengen kayak gitu. Jangan, kalau aku bilang tuh jangan miskin harta, nggak apa-apa. Suatu saat kita bisa lepas dari jerat miskin harta asal nggak miskin mindset. Betul. Ibu saya bilang, she's not well educated tapi intellectually enlightened. Dan menurut saya pinter. Daripada kaya raya punya duit banyak tapi bodoh, saya bilang itu duit gak akan bisa beli intelektual. Yes. Contohnya kayak orang ini deh, aku suka banget nulis ya namanya, aku bilang mentalitas tangan di atas. Lo tuh ngasih orang nggak mesti karena kita kaya. Memberi itu kan bisa jadi Rp1.000, bisa dari waktu, bisa dari tenaga. Kalau memang mentalitas kita mau memberi, niat kita bisa memberi. Tapi ada orang yang duitnya banyak tapi selalu pengen ditraktir. Selalu pengen pakai barang branded dikasih orang. Walaupun dia kaya, menurut aku itu mentalitas miskin. Dan ini maksudnya ada orang terus merasa bahwa ini lu privilege. Tanpa menyadari bahwa sebetulnya setiap orang tuh ada privilege masing-masing. Betul. Contohnya Mas Iwan, dia nggak privilege masalah keuangannya dia pas lagi kecilnya. Tapi dia lahir sebagai seorang laki-laki itu udah privilege loh, benar nggak sih? Maksudnya kita itu jangan again, we always try to find an excuse to blame something for your own insecurity and failure gitu loh. Oh ya lu karena ini, lu karena lu ini. Ya lu bakal find any excuse
but you're not gonna grow. Privilege itu bentuknya macam-macam. Benar. Kalau Ada- saya pendek, misalkan yang tinggi, emang badannya tinggi. Iya, lu yang itu dia ngapain? Itu kan diri sendiri kok itu poinnya. Ada privilege-nya, aku pernah ada di salah satu tulisanku belum lama ini, salah satu privilege tuh gini loh, punya orang tua yang bisa mentorin dan ngajarin itu privilege. Ya kayak ibunya Mas Iwan gitu. It's a privilege belajar dari dia. Absolutely. Iya. Gitu. Ada orang yang privilege-nya uang, ada orang yang privilege-nya popularitas. Bentuknya Macam-macam dan itu perlu digali. Menurut saya setuju tadi. Everyone has their own privilege. Cuman kadang bentuk yang kita berbeda. ngelihat di luar tanpa berbicara di dalam nih privilege saya apa nih. Jadi seharusnya semua orang tuh duduk memikirkan apa sih privilege Betul. kita gitu ya. Saya yakin semua orang punya kok. Dan aku yakin sih Grace kalau ngeliatin lo gitu ya Grace, mulai kerja itu what is your first career deh. Kita kasih tahu ke orang-orang. Jadi itu asisten guru di Amerika. Nah, oke. Asisten guru ngapain? Tugas lo ngapain? Harusnya nggak kerja pun bisa. Iya kan? Nah, kenapa lo pengen jadi asisten guru? Ya jelas bukan karena uangnya sih, Iya. karena pengen pengalaman aja. Dan karena gue ada waktu, gue pengen nyari pengalaman, jadi gue apply di asisten guru di Amerika, kuliah. Terus pulang Indo, Nah, gue pernah kerja di Amerika juga, tapi sebentar banget. Terus gue pulang ke Singapura dulu, baru ke Indonesia. kerjaan pertama itu di perusahaan keluarga atau perusahaan orang? Kalau yang di Singapura atau di Amerika? Whatever. No, it's ya perusahaan profesional aja, international gitu. Pas ke Indonesia baru masuk family business. Kenapa masih mau kerja? Padahal kalau ya udah deh di rumah udah we have everything, Karena tapi mau kerja. Loh, karena gue merasa kerja itu satu privilege, satu keistimewaan sebenarnya kerja itu satu not everybody can work. Contohnya mungkin physical disability nggak bisa kerja atau usia apapun juga atau nggak ada locker. Kalau gue bisa kerja kok gue jadi nggak kerja, kayaknya gue merasa menyanyi apa yang Tuhan kasih ke gue. Itu poinnya gue. Jadi I cannot imagine not working itu intinya. I cannot imagine. I don't even know why. Exactly. Iya, gue Dan juga. sampai sekarang kayak gitu ya. Of course. Dan sebenarnya pengen nanya juga lagi, kepo. Ini perwakilan netizen ya kan. Lo tuh dulu zaman kuliah gitu ya Grace, di Amerika gitu. Lo dikasih secara mobil bagus atau uang berlebihan gitu, atau how's your lifestyle dulu? Ya gue gak bakal sugarcoat it. Yes. Ya, I had a comfortable life. Jadi bokap gue tuh lucu kan. Bokap gue tuh orangnya sangat takut. Maksudnya buat protektif kan. Terutama kita tuh pas itu 3 perempuan di Amerika semua. Jadi dia mobil disiapin sama dia karena dia bilang mobil harus mobil Eropa. Karena kalau Jepang takutnya kalau Amerika tuh nyetir kan cepat sekali freeway-nya. Kamu tahu ya, terutama di California. Betul. Kalau Jepang tuh bisa lebih hancur. Terbukti. Gue pernah nabrak lebih parah banget, mobil gue oke, lihat lagi hancur banget gitu loh, terbukti gitu. Jadi based on logika deh ya Itu kan? ada konsep, Oke. tapi bukannya mobil kayak sports car like Lamborghini yang cuma buat style, tapi it's actually for safety-nya saya dari mobil Eropa. Kalau uang jajan tuh lucu, kakak saya dikasih uang jajannya, jadi kita dikasih uang, kita minta cicik gue, minta uang begini, tapi kita nggak ada limitnya gitu, nggak ada credit card free spending itu nggak ada gitu. Kehidupan yang nyaman tapi nggak berlebihan ya, nyaman dan aman mungkin konsepnya itu ya. Anak gue, ya aku juga bilang sama anak aku, ya nyaman dan aman gitu, tapi nggak mewah. Yeah, I wasn't like shopping at Rodeo Drive every single weekend, not like that at all. Dia itu ya, kalau ketemu ada 2. Either nggak bawa tas, hari ini lo nggak bawa tas kan? Ke rumah gue juga dia nggak bawa tas, masukin kantong. Kalau bawa tas, what is your bag? Padahal kalau mau gaya bisa selangit. Tasnya itu loh, Mas Iwan, tas yang recycle bag, yang buat ke supermarket. Dan hari ini gue mau nanya, ya kan lo tuh viral tuh gara-gara video yang indie bands, ya kan? Ya, I'm sure nggak mungkin lo punya topi Dior gitu, tas Dior itu nggak lo banget, jadi minjem. Kaya berbudaya. Apa itu? Menurut saya banyak orang kaya, kalau saya lihat ya sebagai yang ini, saya lihat banyak orang ngumpulin duit, akhirnya beli barang branded, dan ini bahwa kaya itu direpresentasikan dengan barang-barang seperti itu ya. Padahal nggak. Kalau menurut saya sekarang nih ya, orang kaya, orang keren itu orang yang berani baca buku Pramudia Anantatur sendiri di kafe, itu kaya menurut saya. Bahwa punya duit banyak tapi nggak punya intelektual, menurut saya it's a shame. Ke seni, ke art, lukisan, itu baru kaya berbudaya. Kalau kaya punya duit doang
nggak mau kerja, habis itu wah pamer sosial media, dia makan apa, dia mobilnya apa, kayak murahan. Itu sebenarnya orangnya nggak insecure Mas Iwan. Murahan menurut saya. Saya punya pride dengan hidup saya. Kalau gue ngomong gini tuh ya gue dibilang julid, jadi please Mas Iwan yang ngomong lanjut. Saya pengen ngomong ini karena gini, fenomena sosial media menurut saya sangat jahat sekali ya, dengan orang kaya raya masih pamer di sosial media, mobilnya apa, makanannya apa, yang hampir 99% orang di Indonesia they couldn't afford untuk itu, tapi masih dipamerin di situ. Itu kan menurut saya menimbulkan juga ini ya, apa ya, envy iya, tapi juga orang-orang yang nggak punya juga, oh damn, hidup saya nggak akan seperti itu menurut saya. Harusnya bisa dimanfaatkan dengan sesuatu yang lebih meaningful kalau menurut saya. Tapi pertanyaanku Mas Iwan ya, I understand gitu poinnya ini, tapi at the same time orang yang videonya atau YouTube ataupun juga tuh nunjukin kayak begitu itu lebih banyak viewersnya dibanding kalau kita ngomong tentang hal-hal begini itu lebih sedikit gitu loh. Jadi kan demand-nya sebetulnya juga so strong gitu. Karena dream itu selalu indah, mimpi itu selalu indah. Mereka menawarkan mimpi, rumahnya kayak gimana, dan semuanya tuh cenderung ke materialistis gitu loh. Barangnya mesti gini, ini harusnya value of life-nya, meaning-nya kayak gitu. Di Amerika jarang-jarang loh, kalau menurut saya ya, yang ini harusnya ditunjukkan lebih ke kayak tadi Mbak, ke wisdom hidupnya seperti apa, nggak cuman all about materialism. Aku sering banget aku nulis kayak gini. Kepercayaan diri itu bisa nggak sih kita taruh pada konten di dalam diri kita? Jangan kepercayaan diri itu jangan ditaruh di tas yang kamu tenteng. Rendah banget sih lo kalau kepercayaan diri lo tuh ada di tas lo. Dan ketika lo nggak bawa tas lo itu, lo langsung nggak pede. Ketika lo nggak pakai berlian lo langsung nggak pede. Itu kan berarti kepercayaan dirinya dia tuh ada di luar diri dia. Harusnya dia taruhnya tuh di dalam sehingga dia secure dalam semua situasi. Cheap kalau menurut saya. Itu kaya yang murahan. Kaya yang harusnya doing social work itu lebih beautiful menurut saya. Nanti kalau orang kaya social work, dia pikir itu lagi pencitraan. Nah itu dia. Semua serba salah. Mas Iwan, ini aku mau ngomong. Aku curhat. Gak apa-apa. Semuanya gini. Good discussion. Orang kaya kerja apa-apa semua salah nanti. Iya. Pencitraan lu ini. Gini. Makanya filantropis kayak Bapak beliau itu nggak banyak. Mas Iwan. Iya kan? Enggak, gue jujur aja. Gue kan pernah interview si anaknya Pak Haritano di Seminar Isolate Show, ya kan. Saya kan ajak buat warteg, buat setting aja buat lucu-lucu, saya kayak begini, it's interesting, warteg kita baru makan sana. Terus ada orang itu nanti julitin lah, ada yang komentar bagus, lucu, saya interesting. Ada yang juga bilang ini, nanti itu orang makan warteg nggak bisa makan, maksudnya. Jadi whatever we do is always wrong. Always. You know what I mean, right? Betul. Masalah melakukan itu filantropis itu ya, aku tuh adalah orang yang ada di titik yang menebalkan muka dan akhirnya aku mengkonfrontasi mereka. Aku dikonfrontasi oleh sangat banyak orang, Mas Iwan. Katanya Wanda Ponika itu ria. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tuh nggak usah tahu. But you know, kenapa aku sering posting ketika aku melakukan kegiatan sosial? Sebenarnya aku posting itu ada dua hal kegiatan sosial. Ada yang emang gue nggak posting sama sekali. Tapi ketika gue posting, itu artinya gue pengen ngajak orang lain untuk melakukan sama-sama. Contohnya, with my own money, I can build only one school di NTT. Tetapi ketika gue bilang, gue lagi bangun sekolah di NTT, gue modalin segini, mau nggak kalian netizen chip in? Jadi kita bisa bangun more school. Kita bangun more school. Aku melakukan banyak banget sama netizen, bantuin orang banjir, bagiin sepatu 5.000. Karena aku ngomong gitu. Akhirnya aku menulis gini, buat kalian kalau belum bisa nyumbang Rp1.000, nggak apa-apa, tapi diem aja, aku nggak butuh sumbangan berupa bacot. Judes. Iya. Tapi ya emang kalau cuma bisa nyumbang bacot, mendingan diem aja, karena gue bilang chip ini mulai dari Rp1.000. Iya, sih bisa Rp1.000. Dan menurut saya perlu banyak hal yang perlu disampaikan di sosial media juga ya. Bisa menginspirasi orang. Saya sebenarnya kayak nulis buku itu juga ogah banget. Karena gini, orang bakal tahu hidup saya.
Ini saya tuliskan tuh semuanya, tanggal lahir dan lain-lain saya tuliskan. Dan ini sebenarnya kayak Mbak Wanda bantu apa ngajak orang nulis sosial media. Kalau saya ditulis buku. Saya dulu nulis ini, itu saya nulis buat keluarga saya biar tahu sejarah keluarga kayak gimana. Habis itu Indilala mau dipublish. Saya tanya ibu saya, Bu, ini bukunya mau dipublish. Kalau dipublish orang bakal tahu hidup kita. Lahir di mana, kakak siapa? Ibu saya cuma bilang gini, Wan, orang mau baca mau nggak pengaruh sama hidup kita. Tapi siapa tahu ada 2-3 orang anak supir angkot yang baca dan hidupnya berubah. Itu sebenarnya kayak Mbak Wanda posting sosial media ngajak orang untuk donate things.